Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya yang ada di sana. Balik lagi sama kita. Sekarang kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas sesuatu yang penting dari kampus kita tercinta. Apa itu? Hibah. Oh, hibah. Kalian penasaran gak sih hibah di kampus LPKY itu kayak gimana? Caranya? Dari mana? Dari siapa? Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak hibah itu apa? Hibah adalah suatu pemberian kekayaan atau harta secara cuma-cuma. Nah, hibah ini bisa berupa barang, jasa, atau hak milik. Hibah mempunyai beberapa pengertian. Pertama, itu adalah hibah oleh pemerintah, yang artinya pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Hibah daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Nah, yang kedua adalah hibah dari perorangan. Nah, hibah dari perorangan merupakan pemberian harta atau kekayaan dari perorangan kepada orang lain atau satu kelompok tertentu. Contohnya, memberikan tanah untuk dibangun masjid atau memberikan bantuan keuangan kepada anak-anak. Dan yang terakhir itu adalah hibah dalam penelitian, yang artinya itu bantuan dana yang diberikan untuk mendukung penelitian baik dari dalam maupun luar negeri. Lalu di sini perkenalkan saya dengan Pak Eka. Di sini saya akan mewawancarai Pak Wahyu yang bicara tentang hibah penelitian. Oke, Pak Wahyu boleh nanya tentang hibah penelitian? Boleh. Jadi apa itu sih hibah kata Bapak itu apa hibah itu? Hibah itu adalah kegiatan di mana pemerintah menyediakan dana untuk melakukan penelitian salah satunya. Itu ya salah satunya ya. Ya. Jadi hibah adalah dana yang diperuntukkan untuk dosen, mahasiswa, institusi untuk melakukan pengembangan SDM dan pembangunan bangsa dan negara. Terus Pak, gimana cara kerjanya Pak hibah itu? Maksudnya cara Kerja hibah tadi ya? Oh, hibah itu nanti ada banyak. Ada dari DPRTM, Kemendikbud ya. Iya. Ada juga dari yang lain. Nah, kalau cara mendapatkan hibah, salah satunya biasanya hibah itu udah otomatis ada diinformasikan. Misalnya pada bulan Maret akan diadakan hibah penelitian atau pengabdian. Nah, itu sudah ada jadwal-jadwalnya kan. Betul. Nanti kita tinggal mengikuti aja gitu. Terus itu kalau dalam proses pengajuan hibahnya itu Pak, apa sih langkah-langkah yang diambil untuk mengajuin hibah itu? Nah, kalau ada hibah supaya kalian bisa mendapatkan hibah tersebut, tentunya yang pertama harus cari tim dulu. Nah, biasanya kan di situ ada satu ketua, dua anggota biasanya kalau untuk dosen. Ya. Nah, nanti mahasiswa itu bisa dua atau lebih lah ya. Nah, ini sebagai pembantu di tim penelitian dosen. Nah, langkah selanjutnya tentunya nanti bikin proposal. Nah, tapi sebaiknya sebelum bikin proposal, kita harus punya objek penelitiannya dulu. Misalnya perusahaannya dulu gitu ya. Atau UMKM-nya dulu gitu, atau misalnya lingkungan masyarakat di mana kita mau melakukan penelitian dulu. Karena nanti biasanya kita harus punya kesediaan mitra untuk dilakukan penelitian. Itu tahap awal ya, baru kita mengajukan untuk proposal, dan itu biasanya ada portalnya khusus pengajuannya. Gitu. Oke, kalau itu Pak, kalau secara penelitian Bapak gimana tuh? Dibanding penelitian Bapak? Kalau hibah saya kemarin alhamdulillah sudah 4 kali ya. Itu kita dari DPRTM ya, Ristek Dikti ya. Itu ada 4 kali. Sudah. Kalau Ya, jadi hibah pemerintah. Saya melalui portal Bima kemarin. ya mesti dalam proses pengajuan, apa sih dokumen apa yang diperlukan untuk pengajuan hibah itu? Dokumen Ya, biasanya itu sudah ada ketentuan. Kalau kita mau ngikutin hibah itu misalnya pertama kan kita lihat dari jabatan dulu kalau untuk dosen ya. Misalnya apakah sudah lektor, apakah masih asisten ahli, karena nanti hibah itu dibagi-bagi. Hibah itu
ada misalnya nanti untuk dosen pemula, ada yang misalnya nanti untuk hibah fundamental gitu dan seterusnya, itu tergantung level dosen. Nah kebetulan kalau saya kan udah lektor ya, udah lektor 300, kemudian juga Bapak kan sudah sintanya skornya besar, jadi kemarin tuh Bapak dapat fundamental gitu, betul, dapat hibah yang fundamental lah gitu ya. Kalau yang PDP Bapak udah lewat yang lalu ya, kalau kemarin mah betul fundamental kayak gitu. Terus yang kedua tadi dokumen yang harus disiapkan itu adalah proposal. Yang ketiga tadi kesediaan mitra. Betul, kesediaan mitranya. Terus nanti ada dokumen jarak tempat kita melakukan penelitian, kan nggak boleh lebih dari 100 km, harus di bawah 100 km untuk membuat objeknya. Paling itu di awal dokumen-dokumen itu yang harus kita sediakan kan untuk upload ke hibah kayak gitu. Satu lagi lupa tadi, sama RAB ya nanti. Ada RAB-nya, jadi rencana anggaran biayanya juga harus sudah dibuat di proposal. Oh siap. Terus Pak, ada tips nggak sih buat proposal yang hibah tadi biar menarik gitu? Mungkin lebih tepat bukan menarik ya, tapi diterima gitu ya. Iya. Nah tentunya nanti pertama kalau kita melakukan penelitian ya kita harus tahu dulu kebermanfaatannya ya. Jadi produk atau jasa yang akan kita sampaikan di penelitian itu harus ada kebermanfaatan buat masyarakat. Misalnya contoh meningkatkan ekonomi gitu ya, meningkatkan skill SDE atau masyarakat gitu kan gitu. Jadi ada kebermanfaatan. Yang kedua juga ada sotanya juga. Jadi ada kebaharuan. Jadi penelitian kita itu tidak boleh sama dengan penelitian yang sudah gitu ya. Iya, harus ada kebaharuan penelitian kita. Nah, supaya nanti menjadi tadi SOTA ya, step of the art-nya ya gitu ya. Step of the art. Kebaharuannya gitu. Nah, itu supaya diterima begitu. Kemudian nanti harus mengikuti panduan yang sudah ada di standar yang diberikan oleh pemberi hibah. Jadi misalnya kalau yang pemberi hibahnya Kemendikbud misalnya gitu ya kita ikutin aturan dari situ. Kalau dari Kemendikbud ya kita ikutin aturan dari Kemendikbud kayak gitu. Jadi ikutin aturannya, ada template-nya lah. Ada template-nya begitu. Gitu ya. Terus buat tantangannya sama solusinya. Ya, tantangan umum yang bisa dihadapi itu buat hibah gimana? Nah, ini biasanya tantangan itu pertama ya, pencairan dananya suka telat. Nah ini kalau pencairan dana telat itu kadang-kadang kita harus punya dana cadangan lah gitu. Nah kalau saya pribadi biasanya saya mengajukan dana talangan lah gitu ya ke institusi gitu untuk bisa berjalan, karena ini biasanya dana hibah itu pertama telat ya. Nah tantangan selanjutnya adalah kita mendapatkan tempat yang mungkin sesuai dengan objek penelitian kita gitu. Misalnya UMKM atau apa kayak itu agak harus ada tantangan gitu. Nyarinya gitu ya. Jadi memang harus yang sesuai dengan program yang akan kita jalankan. Itu paling sih tantangannya ya. Kalau awamnya anggarannya telat ya, paling itu nanti tantangan cari objeknya. Gitu sih Pak, makasih. Udah habis, pertanyaan udah habis. Ya, mungkin dari saya ya. Jadi penelitian itu tidak hanya untuk dosen. Nah sebetulnya nanti peluang buat kalian sebagai mahasiswa itu banyak di penelitian. Itu nanti ada di Simbol Mawa. Nah ada aplikasinya nanti. Nah sebaiknya memang teman-teman mahasiswa harus segera mengadakan misalnya kegiatan saresehan atau workshop gitu ya, undang LPPM ya, undang LPPM untuk memberikan wacana atau wejangan terkait dengan bagaimana Anda bisa mengikuti penelitian. Kemudian juga ada nanti mahasiswa kolaborasi dengan dosen. Kolaborasi dengan dosen. Jadi kalian nanti sebagai mahasiswa bisa membantu dosen untuk melakukan penelitian. Itu juga bisa kayak gitu. Mungkin itu tambahannya ya. Kata kuncinya yang terakhir adalah carilah objek penelitian yang betul-betul ingin Anda kembangkan dan bisa meningkatkan ekonomi mereka gitu ya. Itu kata kuncinya kalau pengen mendapatkan hibah. Jadi gimana caranya Anda bisa meningkatkan ekonomi di UMKM atau objek penelitian. Itu mungkin dari Pak Ayu ya? Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, makasih juga.
lihat